Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya ingin menuliskan surat terbuka ini untuk seluruh ulama yang masih berjiwa merdeka, seluruh ustadz yang masih berjiwa merdeka, agar terus-menerus hati-hati menjaga makanan dan minuman di tengah-tengah zaman yang penuh fitnah akhir-akhir ini. Dan kita baru saja mendengar kabar duka 1 menit setelah azan maghrib selesai pada malam ke-29 Ramadan, Ustadz Tengku Zulkarnain menghembuskan nafasnya yang terakhir karena sakit di rumah sakit di Pekanbaru karena COVID-19, dan kita kehilangan satu ulama, satu ahli Quran. Sebelumnya kita telah kehilangan Syekh Ali Jaber, ahli Quran. Begitu juga Ustadz Mahir At-Tuwailibi, ahli Quran. Berturut-turut dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan kita kehilangan 3 ulama yang ahli Quran di sekitar kita. Kita doakan Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Semoga Allah menerima balasan, menerima perjuangan dakwah mereka semua, dan memberikan balasan dengan balasan yang berlipat ganda bagi amal-amal mereka selama hidup di dunia. Dan kita mendoakan keluarga besar yang ditinggalkan oleh mereka semua itu tetap di dalam kesabaran, tetap di dalam keimanan, dan tetap di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tetap di dalam ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wafatnya 3 ulama ini hendaknya memberikan satu kesempatan, momentum untuk kita berefleksi. Ketiga-tiganya wafat dalam keadaan sakit, dan kita harus belajar dari sejarah. Memang takdir Allah berlaku, kita hanya menerima dengan keikhlasan sedalam samudra. Tetapi kita melihat musuh-musuh Islam selalu mencoba menghabisi para ulama. Kalau kita belajar dalam perjuangan kemerdekaan Perancis, kemerdekaan Aljazair yang dijajah Perancis, betapa pejuang-pejuang Islam, ulama-ulama Islam itu diikat, dibawa oleh pesawat di dalam keadaan terikat. Pejuang-pejuang itu dilemparkan dari udara ke laut dan terbenam mati, tenggelam. Dan kita lihat Dr. Abdullah Azam, bapak yang dijuluki oleh majalah Time sebagai Bapak Mujahidin Modern abad 20, dan melatih para mujahidin di seluruh dunia saat para mujahidin melawan kaum komunis Rusia yang saat itu menyerbu Afghanistan. Dan tampillah Dr. Abdullah Azam melepaskan segala atribut yang mewah di sebuah kampus, dan dia masuk ke ladang-ladangan jihad di Afghanistan, tinggal di gua, dan mengarang buku tutorial tentang jihad dan melatih para mujahidin dari seluruh dunia. Akhirnya pada suatu hari dalam usia 46 tahun naik mobil di sebuah kota di Pakistan untuk memberikan khutbah Jumat di sebuah masjid.
didampingi 2 anak laki-lakinya, kemudian remote control dari musuh Islam meledakkan bom itu, dan Dr. Abdullah Azzam syahid dengan tubuh berkeping-keping. Begitu juga Ziaul Haq, Presiden Pakistan, yang mencoba menegakkan syariat Islam di negaranya, tetapi ketika pesawat militer yang mengangkut Dr. Jenderal Ziaul Haq yang sangat simpati terhadap perjuangan Islam dan syariat Islam, kemudian rombongan pesawat Hercules itu meledak di udara karena diledakkan oleh musuh Islam. Ini satu pelajaran yang perlu kita renungkan dan kita ingat juang kemerdekaan Chechnya dengan tokoh yang sangat legendaris, 16 tahun berjuang untuk kemerdekaan negeri Islam Chechnya lepas dari Rusia. Sejak umur 16 tahun dia menghabiskan waktu 16 tahun untuk berjuang sebagai komandan mujahidin Chechnya. Pada suatu hari Ibnu Khattab, demikian nama komandan mujahidin itu, menerima surat dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Tanpa ragu-ragu dia buka surat itu dan mengeluarkan satu gas yang mematikan, dan dia syahid setelah membuka surat yang dikirimkan oleh musuh Islam, yaitu Vladimir Putin. Dan hati-hatilah, kita punya pengalaman aktivis hak asasi manusia Munir itu dibunuh melalui minuman yang ditaburi oleh arsenik, dan dia wafat di pesawat terbang dalam penerbangan menuju Belanda untuk meraih gelar doktor di Belanda, dan dia wafat karena minum minuman yang sudah disusupi oleh musuh Islam. Musuh tidak suka dengan orang-orang yang memberikan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pemerintahan yang zalim waktu itu. Dan dewasa ini kita melihat ada tokoh-tokoh yang terang-terangan benci terhadap simbol-simbol Islam, membenci Kamis, membenci Arab, membenci celana yang cingkrang, membenci bahasa Arab, membenci orang yang hafal Quran, membenci dan menjual isu radikalisme Islam, dan kemudian membenci habaib. Ada unsur-unsur itu yang kita rasakan tapi susah untuk dibuktikan. Dan saya mengingatkan supaya ulama-ulama, ustadz-ustadz yang masih berjiwa merdeka untuk berhati-hati dalam lingkungan yang penuh fitnah dewasa ini. Dan kita tidak ingin kehilangan orang-orang berilmu di sekitar kita, ahli Quran. Jika ahli Quran hilang, orang berilmu hilang, maka kita, masyarakat awam seperti saya ini, akan dipimpin oleh orang-orang yang bodoh dalam agama, dipimpin oleh orang-orang yang jahil. Oleh karena itu, maintenance distance, penjagaan jarak terhadap sebuah kebatilan, terhadap sebuah kezaliman haruslah dipertahankan dengan sikap yang tetap merdeka sebagai mujahid dakwah, mengikuti jejak jalan risalah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Moga-moga semua ustadz, semua ulama yang masih di penjara, kita harapkan segera Allah bebaskan, dan kita berharap bergantung kepada Allah semua. Semoga negeri kita negeri yang betul-betul diberkahi oleh Allah, karena berisi manusia yang beriman dan bertakwa, diisi oleh rakyat yang beriman dan bertakwa, dan dipimpin oleh para ulama-ulama yang berjiwa merdeka, yang selalu menggantungkan harapan dan perjuangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Paro, juga tertua di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.